Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang lebih luas dari dunia ini? Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, namun bisa dirasakan oleh hati yang halus? Malam yang sunyi, detak jantungmu sendiri, dan bisikan di balik doa-doa. Semuanya seakan menjadi tanda bahwa ada rahasia besar yang belum sepenuhnya kita mengerti. Dalam video ini kita akan menyelami sesuatu yang jarang dibicarakan, rahasia alam malakut, dunia yang tidak terlihat mata. Sebuah perjalanan batin yang akan mengguncang kesadaranmu, membuka pintu-pintu misteri yang mungkin selama ini hanya kau rasakan sekilas, tapi tak pernah berani kau tanyakan. Maka izinkan dirimu untuk berhenti sejenak, tenangkan pikiranmu, dan ikuti narasi ini hingga akhir. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba tuliskan di kolom komentar. Apakah engkau pernah mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, namun hatimu tahu bahwa itu nyata? Aku ingin membaca kisahmu. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang lapang dan jiwa yang siap menerima cahaya. Bab 1. Tabir yang menyelubungi alam gaib. Pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang begitu dekat namun tak terlihat oleh mata? Sesuatu yang membuat dada bergetar tanpa sebab, membuat hati rindu pada sesuatu yang tak terjelaskan. Itulah getaran halus dari alam malakut, sebuah dunia gaib yang selalu hadir di sekeliling kita, namun tertutup rapat oleh tabir yang sangat tipis, sekaligus tak terjangkau. Dunia ini bukan dunia ilusi, bukan pula sekadar bayangan khayal. Ia nyata, lebih nyata dari apapun yang kita sentuh. Hanya saja mata manusia terlalu buta untuk menyingkapnya. Alam malakut adalah rahasia besar yang membuat banyak orang bertanya, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menemukan jawabannya. Alam ini ibarat bayangan ruhani dari jagat raya. Jika tubuh kita hidup dalam dunia fisik, maka jiwa kita senantiasa berinteraksi dengan dimensi malakut, entah kita sadari atau tidak. Segala amal, niat, bahkan bisikan hati kita dipantulkan ke sana dalam bentuk cahaya atau kegelapan. Malakut adalah cermin sejati, tempat wajah asli manusia terpampang tanpa topeng. Di sana, kemunafikan akan runtuh dan kebenaran batin akan tampak telanjang. Bayangkan, semua yang kita sembunyikan sesungguhnya bergema di langit malakut, menunggu untuk kembali turun sebagai jawaban atas hidup kita. Tetapi manusia jarang sekali mau berhenti dan bertanya. Mereka berlari dari satu urusan dunia ke urusan lainnya. Menumpuk harta, mengejar pujian, seakan dunia fisik ini adalah satu-satunya kenyataan. Padahal sesekali hati mereka terguncang oleh bisikan samar. Bisikan yang membuat dada terasa sempit atau justru luas tanpa alasan. Itulah suara lembut malakut yang mengetuk kesadaran. Namun sayang, kebanyakan memilih menutup telinga batin, menolak panggilan itu. Hingga hidup mereka tetap berkutat dalam pusaran yang sempit. Alam malakut bukanlah tempat kosong. Ia adalah samudra cahaya yang tak pernah padam, dipenuhi tasbih malaikat, rahasia takdir, dan gelombang energi ruhani yang memengaruhi perjalanan manusia di bumi. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap tangis yang kita titipkan, sesungguhnya menembus dinding dunia fisik lalu naik ke alam malakut sebelum dihadapkan kepada kehendak Allah. Dari sanalah keputusan turun kembali, menentukan arah hidup kita, kadang dengan cara yang tak terduga. Maka siapa yang memahami jalur ini, ia akan tahu betapa dekatnya kita dengan langit, meski kaki tetap menapak di bumi. Sekarang bayangkan, jika tabir ini tersingkap, jika sejenak saja mata batinmu terbuka, engkau akan melihat bahwa hidup ini bukanlah sekadar rutinitas yang hambar. Engkau akan menyadari, setiap langkahmu diikuti oleh cahaya, setiap bisikan hatimu disaksikan oleh malaikat, dan setiap keheningan malam adalah gerbang menuju samudera malakut. Pertanyaannya, apakah engkau berani mengetuk pintu itu, atau akan tetap berjalan tanpa pernah tahu bahwa sesungguhnya engkau hidup dalam bayangan dunia yang jauh lebih besar dari yang engkau kira? Bab 2. Bahasa rahasia alam malakut. Alam malakut tidak diam, ia berbicara, namun bukan dengan suara yang ditangkap telinga, bukan pula dengan huruf yang ditulis pena. Ia berbicara dengan bahasa cahaya, dengan getaran rasa, dengan isyarat yang hanya bisa dibaca oleh hati yang terjaga. Bahasa itu tidak bisa dipelajari dari buku,
tidak pula diwariskan oleh tradisi semata. Ia muncul begitu saja ketika hati mulai jernih dan jiwa melepaskan dirinya dari riuh dunia. Inilah mengapa orang-orang yang mendalam batinnya dapat melihat tanda-tanda yang tidak pernah terlihat oleh kebanyakan manusia. Bahasa ini bukanlah bahasa yang bisa dipalsukan. Jika dunia fisik penuh dengan sandiwara, penuh dengan topeng yang menutupi wajah asli, maka malakut menyingkap segalanya. Niat yang tersembunyi akan tampak sebagai cahaya terang atau kegelapan pekat. Amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas akan bergemuruh bagai bintang yang berkilau, sedangkan amal besar yang penuh ria akan pudar di hadapan langit. Disinilah letak keadilan yang tak mungkin bisa ditipu. Di bumi mungkin engkau dipuji, tetapi di malakut, wajah batinmu ditampakkan tanpa selubung. Namun bahasa ini tidak bisa dibaca oleh hati yang bising. Jika jiwa dipenuhi kebencian, amarah dan keinginan tak terkendali, maka semua sinyal dari malakut akan tertutup kabut gelap. Sama seperti mata yang tidak bisa melihat bintang di tengah terangnya siang, begitu pula hati yang riuh takkan mampu membaca cahaya malakut. Maka orang-orang arif melatih dirinya untuk diam, untuk hening, agar batin mereka menjadi langit malam yang jernih, tempat bintang-bintang pesan malakut dapat terlihat dengan jelas. Bahasa malakut sering hadir dalam bentuk tanda-tanda yang samar, tetapi tajam bagi yang peka. Sebuah mimpi yang mengguncang hati, sebuah pertemuan yang terasa bukan kebetulan, sebuah firasat yang datang tiba-tiba. Semua itu bukan hal sepele. Itu adalah bisikan dari dimensi malakut, sebuah surat yang dikirim tanpa tinta, sebuah pesan yang ditulis dengan cahaya. Tetapi apakah manusia mau membacanya? Ataukah mereka akan terus mengabaikannya, mengira semua hanyalah kebetulan belaka? Bayangkan jika engkau mampu mendengar bahasa itu dengan jelas. Setiap langkah hidupmu akan dipandu, setiap pilihan akan dituntun, dan setiap doa akan terasa dijawab. Engkau tidak lagi tersesat dalam kabut dunia, karena cahaya malakut menjadi kompas batinmu. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau berani membersihkan hati untuk mendengar bahasa ini? Atau engkau lebih nyaman hidup dalam kebisuan, berpura-pura tidak tahu bahwa ada suara yang terus memanggil dari balik tabir? Bab 3, Gerbang Hening menuju Malakut. Ada sebuah pintu rahasia yang tidak terlihat oleh mata, namun bisa dirasakan oleh hati yang jernih. Pintu itu bukan terletak di langit, bukan pula di dasar bumi, melainkan tersembunyi di kedalaman hening jiwa manusia. Hening adalah kunci, dan keheningan yang sejati bukanlah sekadar diam dari suara, melainkan diam dari hiruk-pikuk pikiran dan nafsu. Di saat manusia mampu menundukkan kegaduhan batinnya, maka perlahan ia merasakan angin halus dari malakut berhembus menyentuh jiwanya. Itulah awal perjalanan memasuki dunia yang tak terlihat mata. Namun, hening ini bukanlah sesuatu yang mudah dicapai, sebab manusia terbiasa dengan kebisingan. Mereka takut sendirian, mereka takut sepi, padahal justru dalam kesepian itu pintu malakut terbuka. Hati yang berani masuk ke dalam keheningan akan menemukan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendiri. Ada bisikan lembut, ada cahaya samar, ada rasa tentram yang tidak berasal dari dunia. Semakin dalam ia masuk, semakin jelas suara malakut terdengar, membimbingnya untuk melihat realitas yang tersembunyi. Gerbang hening ini ibarat sebuah lorong gelap yang hanya diterangi cahaya kecil. Bagi orang yang terbiasa dengan gemerlap dunia, lorong itu tampak menakutkan. Tetapi bagi yang berani melangkah, setiap langkahnya justru memperlihatkan pemandangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia mulai menyadari bahwa doa-doanya selama ini bukan sekadar kata, melainkan nyala yang menembus dimensi. Ia mulai merasakan bahwa setiap tarikan napas adalah zikir, dan setiap detak jantung adalah panggilan menuju Allah. Hening membuka pintu, tetapi yang menuntun langkah adalah keberanian untuk menyerah pada cahaya. Inilah yang disebut oleh para arif sebagai fana, lenyapnya keakuan di hadapan yang maha hidup. Saat itulah, manusia mulai memahami bahwa dirinya bukan sekadar tubuh, bukan pula sekadar pikiran, melainkan jiwa yang selalu terhubung dengan malakut. Dari sinilah perjalanan sejati dimulai, perjalanan yang tidak lagi diukur oleh jarak, melainkan oleh kedalaman kesadaran. Maka, tanyakan pada dirimu, berapa lama lagi engkau akan terus menghindari hening?
Berapa lama engkau akan membiarkan dirimu dikepung oleh riuh dunia hingga tidak pernah sempat mendengar suara malakut? Barangkali jawaban atas doa-doamu sudah lama menunggu di balik pintu itu, tetapi engkau tak pernah berani mengetuknya. Malakut selalu dekat, hanya saja kita yang menjauh. Dan barangkali malam ini adalah saatnya untuk diam, untuk benar-benar diam dan membiarkan gerbang itu terbuka. Bab 4. Malaikat dan bayangan cahaya di malakut. Di alam malakut, terdapat makhluk-makhluk cahaya yang tidak pernah lelah bertasbih, tidak pernah berhenti menjaga keseimbangan jagat raya. Mereka adalah para malaikat, hamba-hamba Allah yang diciptakan dari nur, cahaya yang suci dan tidak ternoda. Manusia sering mengira malaikat hanya sekadar kisah dalam kitab, padahal sesungguhnya mereka berperan aktif dalam setiap denyut kehidupan. Dari gerakan awan hingga aliran rezeki, dari bisikan kebaikan hingga penjagaan ruh, semua itu adalah bagian dari tugas para malaikat yang bekerja dalam diam, namun nyata dalam pengaruhnya. Di balik tabir, malaikat adalah saksi sejati dari amal manusia. Tidak ada satupun perbuatan yang lolos dari catatan mereka, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Tetapi lebih dari sekadar pencatat, malaikat juga menjadi penghubung antara dunia kita dengan alam malakut. Doa yang engkau panjatkan dengan tulus, sesungguhnya dibawa oleh malaikat naik ke hadapan Allah. Sebaliknya, ketentuan yang turun dari langit seringkali melalui tangan mereka sebelum sampai ke bumi. Dengan demikian, malakut bukan sekadar ruang gaib, melainkan jembatan di mana cahaya malaikat berinteraksi dengan kehidupan manusia. Namun tidak semua manusia dapat merasakan kehadiran malaikat, sebab mereka tidak menampakkan diri kepada mata yang dipenuhi debu dunia. Hanya hati yang bersih, jiwa yang penuh ketundukan, yang kadang mendapat isyarat dari kehadiran malaikat. Bisa berupa rasa teduh tanpa sebab, bisa berupa dorongan untuk berbuat baik, atau ilham yang tiba-tiba mengalir dalam benak. Itu bukanlah hal biasa, melainkan sentuhan lembut dari dunia malakut. Jika engkau peka, engkau akan tahu bahwa engkau tidak pernah berjalan sendirian. Ada saat-saat tertentu ketika malakut begitu dekat dengan manusia. Malam-malam hening ketika dunia tertidur adalah waktu di mana para malaikat turun membawa rahmat. Dalam keheningan itulah doa-doa dilipat gandakan, ampunan dibukakan, dan rahasia hati ditampakkan. Tetapi ironisnya, banyak manusia yang justru lalai pada waktu-waktu itu, terlelap dalam mimpi dunia, sementara pintu malakut terbuka lebar di hadapan mereka. Inilah rahasia yang sering terabaikan, rahasia yang hanya ditangkap oleh jiwa-jiwa yang terjaga. Maka renungkanlah, jika malaikat selalu hadir di sekitarmu, mencatat setiap gerakmu, membawa doa dan takdirmu, tidakkah engkau merasa diawasi? Tidakkah engkau ingin menjadi hamba yang bergaul dengan cahaya, bukan dengan kegelapan? Alam malakut adalah panggung di mana malaikat memainkan perannya, dan manusia adalah aktor yang tak bisa bersembunyi. Pertanyaannya sekarang, apakah engkau siap memainkan peranmu dengan cahaya, atau engkau akan terus bersembunyi dalam bayangan yang kelak memalukanmu di hadapan langit? Bab 5. Cermin jiwa di alam malakut. Alam malakut adalah cermin besar yang tidak pernah retak, tidak pernah berbohong. Di sana, wajah sejati manusia dipantulkan tanpa topeng, tanpa riasan, tanpa manipulasi. Apa yang kita sembunyikan di dunia, sesungguhnya telah terbuka di malakut. Senyum yang penuh kepura-puraan akan tampak sebagai kabut gelap, sedangkan tangisan tulus yang tidak pernah diketahui siapapun akan bercahaya bagai bintang. Malakut tidak menilai manusia dari kata-kata atau tampilan luar, melainkan dari getaran batin yang lahir dari kedalaman jiwa. Bayangkan, setiap kali engkau berniat melakukan sesuatu, niat itu langsung memantul ke malakut. Jika niatmu murni, cahaya putih akan terpantul, namun jika niatmu kotor, kabut hitam segera terbentuk. Seolah-olah setiap detik hidup kita sedang diproyeksikan di layar kosmik yang luas, disaksikan oleh malaikat, dan tercatat sebagai bagian dari perjalanan ruhani kita. Inilah sebabnya mengapa para arif lebih berhati-hati menjaga niat daripada sekadar perbuatan, sebab mereka tahu malakut mencatat bukan hanya apa yang tampak, tetapi apa yang tersembunyi. Ada saatnya manusia merasa hampa,
seolah amalnya tidak berarti. Namun jika ia berbuat sesuatu dengan ikhlas meski kecil, malakut merekamnya sebagai cahaya yang abadi. Satu kalimat doa sederhana bisa bergema bagaikan petir di langit malakut, sementara amal besar yang penuh kesombongan hanya menjadi debu yang lenyap. Maka jangan pernah remehkan sekecil apapun amal, sebab di dunia ia tampak kecil, tapi di malakut ia bisa menjadi cahaya yang menerangi jalanmu ketika dunia gelap menutupmu. Namun ada juga sisi yang menakutkan. Setiap keburukan, meski tak diketahui siapapun, akan menorehkan noda di malakut. Dosa yang dianggap ringan bisa menjadi awan pekat yang menutup cahaya batin. Dan semakin lama ia dibiarkan, semakin tebal kabut itu hingga jiwa kehilangan arah. Inilah mengapa hati kadang merasa gelap, doa terasa berat, dan hidup seperti tak punya makna. Sebab cermin malakut sudah buram oleh noda yang tak pernah dibersihkan dengan taubat. Pertanyaannya, sudahkah engkau berani menatap cermin itu? Atau engkau justru takut karena tahu bahwa di sana engkau akan melihat wajahmu yang sejati? Alam malakut tidak bisa ditipu, dan cepat atau lambat, setiap manusia akan dipaksa melihat dirinya apa adanya. Maka sebelum tabir itu tersingkap kelak di hari akhir, tidakkah lebih baik kita mulai membersihkan diri sejak sekarang, agar ketika tiba waktunya menatap cermin malakut, yang terlihat hanyalah cahaya, bukan kegelapan yang memalukan? Bab 6. Jejak doa di alam malakut. Setiap doa yang keluar dari hati manusia bukanlah sekadar suara yang lenyap di udara. Doa adalah energi ruhani yang menembus lapisan dunia, melintasi tabir tak kasat mata, lalu bergema di alam malakut. Di sana, doa tidak berbentuk huruf, tetapi cahaya yang naik ke langit. Doa yang penuh keikhlasan akan berkilau terang, menembus lapisan langit, sementara doa yang diliputi keraguan atau kesombongan akan redup dan tertahan di batas malakut, tak mampu naik lebih tinggi. Itulah mengapa hati yang ikhlas adalah rahasia utama, sebab malakut hanya mengenali kejujuran jiwa, bukan sekadar keindahan kata. Bayangkan, ketika engkau berdoa di malam sunyi, di kamar gelap, atau di tengah sepi yang dalam, cahaya doa itu membubung, lalu dicatat oleh para malaikat. Setiap getar tangismu, setiap bisikan lirih yang tak terdengar siapapun, menjadi nyala yang tak pernah padam di malakut. Doa-doa itu tidak hilang, tidak sia-sia. Mereka tersimpan dalam perbendaharaan gaib, menunggu saatnya untuk kembali turun ke dunia, sebagai jawaban, sebagai takdir yang telah ditentukan Allah. Inilah yang membuat para pecinta Allah tak pernah lelah berdoa. Meski jawaban belum datang, sebab mereka tahu doa adalah percakapan dengan langit yang tak pernah tertolak. Namun tidak semua doa diterima dengan cara yang sama. Ada doa yang segera dijawab, ada yang ditangguhkan, ada pula yang disimpan untuk kelak di akhirat. Di malakut, doa-doa itu tersusun seperti cahaya yang menunggu giliran. Kadang manusia merasa kecewa karena doanya belum terkabul, padahal sesungguhnya malakut telah menahannya, karena waktunya belum tepat, atau karena Allah ingin memberikan yang lebih baik. Seringkali, doa yang tidak dikabulkan justru menjadi penjaga, menyelamatkan manusia dari sesuatu yang tak ia ketahui. Malakut tahu rahasia masa depan yang manusia buta terhadapnya. Di balik tabir ini, doa bukan sekadar permintaan. Ia adalah ikatan rohani antara manusia dengan Tuhannya. Semakin sering seseorang berdoa, semakin kuat ikatan itu terpatri di malakut. Doa yang terus-menerus dipanjatkan akan membentuk jalur cahaya, seolah-olah membangun jembatan antara hati manusia dengan langit. Dan ketika jalur itu semakin kuat, doa bukan lagi sekadar permohonan, tetapi menjadi jalan pulang bagi jiwa yang rindu kepada Allah. Maka renungkanlah, bagaimana keadaan doamu di malakut? Apakah ia bercahaya terang, ataukah ia redup tak berdaya? Apakah engkau berdoa dengan hati yang hidup, atau sekadar melafazkan kata tanpa jiwa? Ingatlah, doa yang engkau panjatkan hari ini akan meninggalkan jejak abadi di alam gaib. Dan kelak, engkau akan bertemu dengan doa-doamu, entah sebagai cahaya yang menolongmu, atau sebagai bayangan kosong yang membuatmu menyesal, karena tak pernah benar-benar berdoa dengan hati. Bab 7. Malakut sebagai peta takdir. Alam malakut tidak hanya menjadi cermin jiwa,
tetapi juga menyimpan garis-garis halus yang menuntun arah hidup manusia. Ia bagaikan sebuah peta takdir, tempat segala kemungkinan hidup sudah terlukis dengan cahaya. Namun, jangan terburu-buru menyangka bahwa segalanya sudah mutlak tertulis tanpa ruang gerak. Malakut menyimpan jalur-jalur yang bercabang. Satu cabang muncul dari amal, cabang lain dari doa, dan cabang lain lagi dari ketentuan yang telah Allah tetapkan. Di sanalah manusia sesungguhnya sedang berjalan, tanpa sadar ia mengikuti peta yang tersembunyi di balik tabir gaib. Ketika seseorang memilih kebaikan, cahaya dalam peta malakutnya semakin terang, membuka jalan baru yang penuh berkah. Sebaliknya, ketika ia memilih keburukan, jalurnya ditutupi kabut pekat, membuatnya tersesat, meski di dunia ia merasa sedang menang. Setiap keputusan kecil ternyata mengguncang garis di malakut, mengubah arah hidup, mempercepat atau memperlambat takdir tertentu. Itulah rahasia mengapa manusia diperintahkan untuk selalu berhati-hati dalam niat dan amal. Karena yang mereka lakukan bukan hanya membentuk dunia fisik, tetapi juga menulis jalannya takdir di alam malakut. Tetapi ada satu hal yang sering terlupakan. Doa mampu mengguncang peta itu. Doa yang tulus dan penuh keyakinan dapat mengubah jalan yang gelap menjadi bercahaya, membuka cabang baru yang sebelumnya tertutup. Inilah yang dimaksud para ulama ketika berkata bahwa doa bisa menolak takdir. Bukan karena manusia melawan Allah, melainkan karena Allah sendiri yang telah membuka jalan perubahan itu melalui malakut. Betapa agung rahasia ini, betapa sedikit manusia yang menyadarinya. Malakut juga memperlihatkan bahwa takdir bukanlah sesuatu yang asing dari diri kita. Ia bukan sekadar garis keras yang dipaksakan dari luar, melainkan gema dari pilihan, amal dan doa kita sendiri. Dunia batin kita menggambar pola, lalu malakut memantulkannya kembali ke dunia nyata. Apa yang kita tabur di hati, itulah yang kelak tumbuh di ladang kehidupan. Dengan kata lain, manusia sedang menulis takdirnya bersama-sama dengan Allah, melalui pena tak terlihat yang bergerak di langit malakut. Maka tanyakanlah kepada dirimu, jalan mana yang sedang engkau tapaki sekarang? Apakah engkau sedang berjalan di atas cahaya yang terang, atau engkau meniti jalur yang gelap dan berliku? Ingatlah, setiap pikiranmu, setiap perbuatanmu, sedang memahat peta takdirmu di malakut. Dan kelak, engkau akan dipaksa menempuh jalan yang telah engkau ukir sendiri, entah menuju cahaya atau terperosok ke dalam kegelapan. Bab 8. Pintu rahasia di dalam jiwa. Di dalam diri manusia tersembunyi sebuah pintu yang tidak dapat ditemukan oleh panca indera. Pintu ini tidak terbuat dari kayu atau besi, melainkan dari lapisan kesadaran yang dalam. Para sufi menyebutnya sebagai pintu menuju rahasia ruh. Sebagian manusia hidup seumur hidup tanpa pernah menyadari keberadaan pintu itu, karena ia tertutup oleh tirai nafsu dan kelalaian. Namun, ketika hati mulai bersih, ketika nafas mulai ditata dalam zikir, pintu itu perlahan bergetar, seakan ingin terbuka bagi jiwa yang telah siap memasukinya. Pintu ini menghubungkan dunia nyata dengan rahasia malakut yang tak terjangkau. Begitu seseorang berhasil membukanya, ia merasakan seolah dirinya melihat dua dunia sekaligus. Dunia kasar dengan segala kepalsuannya, dan dunia halus dengan segala kebenarannya. Ia mendengar bisikan yang bukan berasal dari telinga, melainkan dari kedalaman ruh. Ia menyaksikan cahaya yang bukan berasal dari matahari, melainkan dari sumber nur sejati. Dan pada saat itu, ia mengerti bahwa hidup manusia hanyalah lapisan luar dari rahasia yang jauh lebih besar. Namun, membuka pintu ini bukanlah perkara mudah. Ada harga yang harus dibayar, meninggalkan kesombongan, mengikis ego, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Banyak yang mencoba memaksanya terbuka dengan amalan lahir semata, tetapi gagal karena kunci pintu itu tidak berada di tangan, melainkan di hati. Kunci itu bernama keikhlasan. Semakin ikhlas seseorang dalam ibadahnya, semakin kuat getaran pintu itu, hingga akhirnya terbuka dengan sendirinya tanpa dipaksa. Ketika pintu itu terbuka, manusia tidak hanya melihat, tetapi juga merasakan getaran rahasia ilahi yang mengalir dalam setiap urat nadinya. Ia mendapati bahwa segala yang selama ini ia cari di luar, ternyata sudah ada di dalam dirinya. Seperti seseorang yang mencari kunci ke segala penjuru,
tetapi akhirnya sadar bahwa kunci itu sejak awal terselip di sakunya sendiri. Begitulah rahasia pintu jiwa, ia selalu ada, menunggu untuk ditemukan oleh orang yang bersungguh-sungguh. Maka pertanyaannya bukanlah apakah pintu itu ada, melainkan apakah engkau siap untuk membukanya? Apakah engkau berani menyingkap tirai nafsu yang menutupinya? Sebab sekali engkau melangkah melewati pintu itu, engkau tidak akan lagi sama. Dunia tidak lagi tampak seperti semula. Engkau akan melihat bahwa segala sesuatu hanyalah bayangan, dan hanya Allah lah satu-satunya yang nyata. Bab 9. Suara sunyi dari alam malakut. Di balik kesunyian malam, ada suara yang tidak bisa ditangkap telinga biasa. Suara itu bukan bisikan angin, bukan pula gema dari bumi, melainkan getaran halus yang muncul dari alam malakut. Para arif menyebutnya sebagai suara sunyi, sebuah panggilan lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Suara ini bukan berbentuk kata, melainkan kesadaran, bukan berupa kalimat, melainkan cahaya yang menyusup ke dalam dada. Ia datang bagai hembusan yang menenangkan, namun sekaligus mengguncang, membuat manusia tersadar bahwa ia sedang berada di hadapan sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar realitas dunia. Suara sunyi ini tidak pernah memaksa, tidak pernah berteriak. Ia hadir dengan kesabaran yang tak terbatas, menunggu hati manusia bersih untuk bisa menerimanya. Bagi mereka yang lalai, suara itu seolah tidak ada, tersamarkan oleh kebisingan dunia. Namun bagi yang hatinya telah lembut, ia mendengarnya di setiap tarikan nafas, di setiap detak jantung, bahkan di sela-sela doa yang dipanjatkan. Suara itu seakan berkata, "Aku selalu ada mendampingimu, menuntunmu menuju kebenaran." Dan pada saat itu manusia merasa dirinya bukan lagi sendirian. Ada yang ketika mendengar suara sunyi itu, jiwanya menangis tanpa sebab. Ada pula yang merasa dadanya dipenuhi cahaya hingga tak kuasa menahannya. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai warid, bisikan halus dari langit yang turun ke hati. Tidak semua orang mendapatkannya karena hanya hati yang benar-benar siap yang bisa menampungnya. Seperti wadah kecil yang tidak mampu menampung air hujan deras, hati yang penuh ego tidak akan bisa menahan pancaran suara sunyi ini. Namun, rahasia terbesar dari suara sunyi ini adalah ia sebenarnya selalu ada dalam diri manusia. Kita hanya perlu menyingkirkan tabir yang menutupinya. Tabir kesombongan, tabir dunia, tabir cinta pada diri sendiri. Semakin tebal tabir itu, semakin jauh suara sunyi itu terasa. Tetapi ketika tabir itu tersibak, suara itu tidak lagi terdengar dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Seolah-olah hati menjadi corong yang mengalunkan pesan ilahi tanpa henti. Maka, siapapun yang ingin menyelami alam malakut, belajarlah untuk mendengar suara sunyi ini. Belajarlah untuk menenangkan pikiran, menundukkan nafsu, dan menata jiwa. Sebab suara itu bukanlah sekadar bisikan, tetapi sebuah pintu menuju kedekatan dengan Allah. Dan siapa yang mendengarnya dengan benar akan tahu bahwa dunia hanyalah panggung sementara, sedangkan suara sunyi itu adalah panggilan menuju keabadian. Bab 10. Menyibak tirai terakhir. Pada akhirnya, semua perjalanan ruhani menuju alam malakut hanyalah tentang satu hal, menyingkap tirai terakhir yang memisahkan manusia dari Tuhannya. Tirai itu bukanlah dinding yang kokoh, bukan pula jarak yang jauh, melainkan lapisan kelalaian yang manusia ciptakan sendiri. Ia berupa keraguan, kesombongan, cinta berlebihan pada dunia, dan keterikatan pada hal-hal fana. Selama tirai itu masih ada, manusia akan terus merasa jauh, meski Allah sebenarnya lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Ketika tirai terakhir itu tersingkap, dunia tidak lagi terlihat sama. Mata melihat, tetapi bukan hanya bentuk. Telinga mendengar, tetapi bukan hanya suara. Hati menangkap, tetapi bukan sekadar perasaan. Semua menjadi bahasa ilahi yang halus, tersirat di balik kejadian sehari-hari. Bahkan jatuhnya sehelai daun pun terbaca sebagai pesan rahasia dari langit. Di titik inilah manusia sadar bahwa seluruh alam semesta adalah kitab terbuka yang senantiasa membisikkan namanya. Namun sampai di sini, rahasia terbesar bukanlah pengetahuan, melainkan keheningan. Orang yang benar-benar masuk ke dalam alam malakut justru semakin sedikit bicara, semakin banyak diam,
karena mereka tahu kata-kata tidak pernah mampu memuat cahaya yang mereka lihat. Mereka hanya bisa menunduk, menangis dalam sujud panjang, sebab yang tersingkap bukan sekadar misteri, melainkan kebesaran yang membuat jiwa bergetar. Dan yang lebih mengejutkan, setelah menempuh perjalanan panjang, manusia menemukan bahwa semua kunci sebenarnya sudah ada sejak awal di dalam dirinya. Hati yang ikhlas, zikir yang tulus, doa yang penuh harap, semuanya adalah jembatan menuju malakut. Ia bukan sesuatu yang jauh, bukan pula milik segelintir orang, melainkan anugerah Allah bagi siapa saja yang mau membersihkan jiwanya. Maka, pertanyaan terakhir yang tersisa adalah, apakah engkau siap menyingkap tirai itu? Apakah engkau berani melihat dunia apa adanya, tanpa topeng, tanpa ilusi? Sebab sekali engkau menyaksikan rahasia alam malakut, engkau tidak akan pernah sama lagi. Dunia akan tampak kecil, sementara Allah akan tampak maha besar dalam segala sesuatu. Dan pada titik itulah, perjalanan tidak berakhir, melainkan baru benar-benar dimulai. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kita menyingkap rahasia alam malakut. Semoga setiap kata dan cahaya yang kita rasakan bersama dapat membuka hati, menenangkan jiwa, dan mendekatkan kita kepada Allah. Semoga Allah selalu menuntun langkah kita, menganugerahkan hati yang bersih, dan menjadikan setiap amal kita diterima di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum menutup, tuliskan di kolom komentar, hal apa yang paling membuatmu tertegun dari rahasia alam malakut hari ini? Aku ingin tahu pengalaman dan renunganmu.